Ya, rileks yang paling benar, teknik yang paling gampang adalah teknik nafas. Makanya banyak meditasi itu kan mengamati nafas. Pak Govin juga membahas tentang nafas. Memperlambat nafas, menghayati Contoh aja, nafas. orang rokok tuh rileks nggak sih? Iya, betul. Diafragma itu, Ya. makanya dia rileks. Karena nafasnya apa? Pelan dan teratur. Iya. Ada nggak yang ngerokok gini, Mas? Iya. Nggak ada. Nah, coba sekarang nggak usah pegang rokok, tapi nafasnya dibuat kayak ngerokok. Rileks maksudnya. Itu rileks. Iya. Karena iya, apa? Iya. Pernapasannya teratur gitu. Oke. Jadi ketika pernapasan panjang teratur, maka otomatis akan rileks dengan sendirinya. Lewat pernafasan ya, Om ya? Ya, paling gampang lewat napas. Yang paling banyak ini orang masih bingung itu tentang menghancurkan mental block. Mental block itu cara menghapusnya, menghancurkannya gimana sih, Om? Sebenarnya tidak harus dihancurkan kalau kesulitan menghancurkan. Ya, kalau bahasanya saya dengan Mas Arif Wirha itu diajak berdamai. Jadi mental block ini karena apa sih? Disadari betul. Kamu tuh, karena dia itu kalau di dalam hipnosis itu kan ada ego state juga, Mas. Dia ada itu pasti karena punya tujuan baik sebenarnya. Tinggal diajak negosiasi aja. Gitu loh. Mental blocknya apa? Misalkan takut kaya. Itu perlu disadari, dibedah. Emang kenapa kalau kaya? Oh, kalau kaya itu susah masuk surga. Dari mana datangnya? Oh, begini-begini. Nah, ternyata ketemu nih benang merahnya. Ya wis ya, aku kaya tapi aku nggak sombong kok, aku tetap baik kok, aku tetap dermawan. Boleh ya kaya? Oke, boleh. Nah, itu dengan sistem negosiasi itu akhirnya apa? Ini nggak dihancurkan, Mas, tapi diajak berdamai. Nah, setiap mental block coba disadari. Dia pasti punya tujuan baik sebenarnya. Mental itu ada. Tinggal diajak negosiasi sampai ketemu kesepakatan. Bahwa oke, berarti saya boleh begini dengan syarat begini, dan akhirnya apa? Deal. Tidak selalu harus dihancurkan. Diajak berdamai juga bisa. Kayak grogi, Mas. Ngomong di depan gitu ya. Nah, ini saya juga ingat banget pelajarannya Mas Arif Wirha gitu, zaman 2014 dulu gitu. Mau naik panggung, kalau disemangati kan motivator kan, kamu pasti bisa. Keringat tambah sejagung-jagung, Mas. Tapi ketika diajak berdamai di depan ngomong, maaf saya baru pertama kali ya, gitu di depan, saya agak grogi, mohon dimaklumi ya. Jadi saya menyampaikan ini malah lancar, Mas gitu. Karena apa? Groginya sudah diajak berdamai. Apa tuh namanya? Investasi buat masa depan. Saya teringat ketika Pak Mardigu itu berbicara, menceritakan tentang pengalamannya diberi hadiah sama Black Hur Panjaitan gitu ya. Waktu itu Black Hur Panjaitan tuh ngasih sesuatu ke Bosman. Ini dikasih gitu kan. Terus suatu hari Bosman udah dewasa, udah jadi pengusaha sukses juga. Kenapa ya waktu itu si dia kok ngasih hadiah ke aku, padahal waktu itu aku bukan ulang tahun segala macam. Dan akhirnya si Black Hur Panjaitan tuh sudah menjadi raja IT di Jakarta gitu kan. Terus kemudian datang, kenapa waktu itu kamu ngasih aku hadiah ini? Ya karena aku melihat dari sorot matamu itu suatu saat kamu bukan jadi orang yang biasa-biasa saja, dan ketika aku kesulitan aku bisa minta tolong ke kamu gitu kan ya. Investasi untuk masa depan. Saya ngalami betul. Seperti yang dialami oleh Bosman itu. Padahal itu nggak ada yang ngajarin. Saya melihat, oh ini nanti bakal jadi orang top. Saya deketin, saya kasih bagaimana saya dapat nama ke dia gitu. Dan itu saya panen nggak karu-karuan. Jadi kan untuk menjadi orang yang berhasil, apa tuh namanya, mencapai kesuksesan segala macam, itu variabelnya ternyata banyak, Om Bimo ya. Banyak. Kalau benang merahnya ya itu hukum tabur tua ya. Gitu loh. Kemarin kan waktu di MMBC kan Pak Mandiku juga menyampaikan waktu yang hari terakhir, Mas. Jadi utamakan memberi dulu, kamu akan menerima. Jadi kalau kamu belum menerima banyak saat ini, cek kamu memberi apa. Itu yang diingatkan teman-teman gitu. Nah, jadi kalau teman-teman di rumah juga saat ini, saya kok belum menerima banyak, sudah memberi apa? Itu yang dievaluasi. Karena ukuran kita memberi akan dipakai ukuran menerima. Jadi Bosman cuman nanya satu pertanyaan itu, bikin orang itu langsung senyap. Anda sudah menerima apa saat ini? Kalau belum menerima banyak, cek Anda sudah memberi apa. Salam dari Bali mau bertanya untuk Om Bimo. Apakah keinginan ataupun imajinasi itu ada batasannya? Apakah jika kita memvisualisasikan hal yang dianggap melampaui kodrat, kemungkinan terjadi itu selalu ada? Misal ini, memvisualisasikan diri memiliki sayap bisa terbang kemana saja,
ataupun mempunyai jurus mengandalkan diri seperti Naruto hidup di bawah laut gitu. Apakah mungkin itu bisa terjadi dalam hukum-hukum loa atau vibrasi yang dirasa dapat memanifestasikannya? Monggo. Jadi kalau secara keilmuan fisika kuantumnya dalam afirmasi, loa dan lain sebagainya, itu polanya sudah sangat jelas fix. Ya, apapun itu yang selaras, yang gelombangnya koheren di fisik, di medan kuantum, itu akan turun menjadi realita. Ya, tentunya atas izinnya juga gitu. Kita tetap perlu melibatkan izinnya, karena kalau enggak nanti jadi sudah nggak butuh Tuhan lagi gitu. Nah, tergantung yang begitu tadi, bisa nggak memastikan pikiran dan perasaannya selaras. Nggak ada yang konslet, dalam artian di medan kuantum nih, bentar, nanti kalau saya punya sayap, gimana ya gitu ya, kalau saya mau tidur, apa mengiring mengkurap, ada nggak yang sesuatu hal yang membuat itu menjadi tidak rapi di medan kuantum, gitu. Kalau itu bisa rapi, akan sangat mungkin, tapi saya yakin tidak bisa serapi itu. Karena ketika punya sayap, pasti ya pikirannya macam-macam. Gitu. Jadi selalu ada yang membatalkan, yaitu tentang tidak selarasnya di medan kuantumnya. Gitu. Oke, siap. Nah, kalau misalnya ditanya tentang salah satu ciri jika servo diri kita itu sudah menyatu atau terhubung dengan servo semesta, itu bagaimana, Om Bimo? Ya, ciri servo semesta itu kita tidak ngapa-ngapain tapi dikasih. Oke. Gitu. Jadi kita tidak mengupayakan, tapi selalu dibuat seperti itu. Selalu misalnya dibuat selalu ada kerjaan aja gitu ya. Iya. Kayak gitu betul. Ya misalnya ya. Iya. Mau positif mau negatif. Kalau servonya itu tanggal tua kantong kosong atau tanggal muda sudah kosong, itu ya begitu akan dibuat begitu terus. Kalau yang positif juga sama. Jadi tandanya servonya sudah menjadi servo semesta adalah ketika kita sudah tidak berdaya atas peristiwa itu. Jadi sudah benar-benar dilayani semestanya begitu. Sudah dibuat selalu kondisinya begitu. Gitu. Ya kayak Mas Indra yang cerita setiap hari Minggu itu kan. Oh iya. Cuk terus ada. Jangan diperjelas gitu ya. Itu kan servo yang sudah dikenali oleh semesta.